Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Putra Madani dari kelas 9C absen 24. Kali ini saya akan membacakan teks eksplanasi tentang proses terjadinya pelangi. Nah, pastinya udah nggak asing dong dengan yang namanya pelangi. Pelangi muncul biasanya setelah hujan di siang hari dengan panas matahari. Pasti pernah kan kalian melihat hujan deras disertai dengan panas terik matahari. Nah, sumber yang akan saya bacakan kali ini dari halodoc.com. Lalu mengapa ya setelah hujan bisa muncul matahari? Yuk simak baik-baik video berikut ini. Pelangi merupakan fenomena alam yang memukau, menampilkan busur warna-warni yang indah di langit setelah hujan. Kehadiran pelangi selalu menarik perhatian, namun seringkali proses di baliknya belum sepenuhnya dipahami. Pembentukan pelangi adalah serangkaian interaksi fisika cahaya yang melibatkan air dan atmosfer. Sinar matahari yang tampak sebagai cahaya putih sebenarnya merupakan gabungan dari berbagai warna. Ketika sinar matahari ini memasuki butiran air hujan, kecepatannya melambat secara signifikan karena air lebih padat daripada udara. Perubahan kecepatan ini menyebabkan cahaya membelok atau dibiaskan dari jalur lurusnya. Fenomena pembiasaan ini adalah langkah awal dalam memisahkan cahaya menjadi komponen warnanya. Setelah dibiaskan, saat masuk ke dalam tetesan air, cahaya kemudian bergerak menuju bagian belakang tetesan. Di permukaan bagian dalam tetesan air, cahaya tersebut memantul. Proses pemantulan ini mirip dengan cara cermin memantulkan cahaya. Tanpa pemantulan internal ini, cahaya akan melewati tetesan air tanpa kembali ke arah pengamat. Ketika cahaya memantul dan kemudian mulai keluar dari tetesan air, ia mengalami penguraian atau dispersi. Dispersi terjadi karena setiap warna dalam spektrum cahaya putih memiliki panjang gelombang yang sedikit berbeda. Perbedaan panjang gelombang ini menyebabkan setiap warna dibiaskan pada sudut yang sedikit berbeda saat meninggalkan tetesan air. Hasilnya, cahaya putih terurai menjadi warna-warna penyusunnya dari merah hingga ungu yang terlihat sebagai pita warna. Warna merah memiliki panjang gelombang terpanjang dan dibiaskan paling sedikit, sedangkan ungu memiliki panjang gelombang terpendek dan dibiaskan paling banyak. Cahaya yang telah terurai menjadi spektrum warna ini kemudian keluar dari tetesan air. Saat keluar, cahaya mengalami pembiasan kedua kalinya. Pembiasan kedua ini semakin memperjelas pemisahan warna sebelum mencapai mata pengamat. Mata pengamat kemudian menangkap spektrum warna yang berbeda dari jutaan tetesan air yang memproses cahaya serupa, membentuk busur warna-warni yang dikenal sebagai pelangi. Posisi pengamat sangat krusial dalam menentukan bagaimana pelangi terlihat. Kesimpulannya adalah proses terjadinya pelangi adalah demonstrasi indah dari hukum optik fisika yang melibatkan pembiasan, pemantulan, dan dispersi cahaya matahari oleh tetesan air. Dari pembiasan pertama saat cahaya masuk, pemantulan di bagian dalam, penguraian warna, hingga pembiasan kedua saat cahaya keluar dan mencapai mata, setiap langkah adalah esensial. Memahami bagaimana proses terjadinya pelangi tidak hanya memperkaya pengetahuan kita tentang alam, tetapi juga menegaskan keakuratan prinsip-prinsip kimia. Nah, itu tadi penjelasan dari sumber halodoc.com yang sudah saya bacakan tentang terjadinya suatu pelangi. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.